Sosok mencurigakan yang dikejar Hairyu Ihei ternyata memang seorang ghoul. Ia mengumpat dalam hati karena seharusnya tidak ada investigator yang berpatroli di area tersebut malam itu. Kemunculan mendadak Hairyu, ditambah keberadaan Byakuya Amaha, benar-benar berada di luar perhitungannya. Walaupun secara aturan investigator tidak bisa menyerang tanpa bukti jelas, sikap agresif Hairyu serta seragam tempur putih CCG yang dikenakannya sudah cukup untuk mengguncang mental target manapun. Dalam kondisi seperti itu, hampir tidak ada ghoul yang mampu tetap tenang dan berpura-pura tidak bersalah. Dalam beberapa situasi, bersikap santai dan tidak melarikan diri bisa membuat investigator kehilangan minat. Namun, kali ini yang mengejar adalah Hairyu Ihei. Ia sudah menandai targetnya sebagai tersangka. Entah ghoul itu kabur atau tetap di tempat, hasil akhirnya hampir pasti sama. Menyadari penyamarannya tidak lagi berguna, ghoul itu berhenti berpura-pura dan langsung berlari dengan kecepatan yang jauh melampaui manusia normal. Namun, Hairyu bukan manusia biasa. Ia adalah setengah manusia dari Sunlit Garden dengan kemampuan fisik yang jauh di atas rata-rata, sekaligus seorang jenius bahkan di antara kaumnya sendiri. Penglihatan dinamis dan refleksnya berada di tingkat luar biasa. Di sisi lain, sifatnya yang ceroboh, polos, dan terlalu sederhana membuatnya sulit dikendalikan, sifat-sifat yang kelak menjadi penyebab kejatuhannya di garis waktu asli. Meski demikian, dalam pengejaran ini, semua keunggulannya terlihat jelas. Byakuya mengikuti dari belakang tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Ia hanya menjaga jarak, tetapi perasaannya tidak enak. Mereka jelas sudah melewati batas WOT 20. Lingkungan sekitar juga tidak menyerupai WOT 19. Berdasarkan instingnya, mereka mungkin sudah masuk ke WOT 21 atau 22. Byakuya sempat mencoba memanggil Hairyu, tetapi tidak mendapat respons apapun. Perhatian Hairyu sepenuhnya tertuju pada targetnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di distrik yang benar-benar asing. Ghoul itu akhirnya berhenti berlari. Hairyu tersenyum cerah, namun senyum itu dingin dan tidak mencapai matanya, memunculkan kesan mengerikan meski tampak polos. Ia bertanya dengan nada ringan seolah lawannya hanya kehabisan tenaga. Ghoul itu membalas dengan ejekan, menyatakan bahwa ia tidak takut pada para dov. Ia menatap Hairyu dan Byakuya dengan wajah tersembunyi di balik topeng. Saat itu juga, beberapa sosok lain muncul dari bayangan, semuanya bertopeng. Jelas bahwa ini adalah sebuah penyergapan. Mereka telah dibawa masuk ke dalam wilayah musuh dan terjebak dalam perangkap. Sejak keluar dari WOT 20, Byakuya sudah merasakan firasat buruk, dan kini firasat itu terbukti benar. Meski demikian, ekspresi Hairyu tidak berubah. Ia justru tampak tertarik dan menyimpulkan bahwa tempat itu adalah sarang ghoul. Dengan santai, ia menyebut sebuah organisasi ghoul di WOT 21 bernama Grey Straw. Nada bicaranya datar, hampir bosan. Dari situ terlihat bahwa Hairyu memang mengenali target sebagai anggota Grey Straw, sebuah kelompok yang sudah masuk daftar pemusnahan CCG. Byakuya juga mengingat nama itu, karena kelompok tersebut dikenal sebagai yang paling berbahaya di WOT 21. Terlibat dalam banyak kasus orang hilang dan rumor kanibalisme. Pemimpin ghoul itu mencibir dan menyatakan bahwa apapun identitas mereka, Hairyu dan Byakuya tidak akan keluar hidup-hidup. Ia merasa yakin karena ini adalah wilayah mereka, dan kedua investigator itu terlihat tidak membawa koper Queen Kue. Hairyu lalu menoleh ke Byakuya dan dengan nada ringan menanyakan apakah ia memiliki Queen Kue yang bisa dipinjam. Ia sadar bahwa dirinya tidak membawa Queen Kue, tetapi tampaknya baru saat itu terpikir untuk menanyakan perlengkapan Byakuya. Byakuya dengan jujur mengakui bahwa ia juga tidak membawa Queen Kue besar.
Satu-satunya senjata yang ia miliki hanyalah Queen Kue belati peringkat B. Ia merasa agak canggung, menyadari betapa impulsifnya Hairu. Hairu menyebut situasi itu sedikit memalukan, tetapi ekspresinya lebih menunjukkan rasa ingin tahu daripada kekhawatiran. Ia meminta belati tersebut dan berjanji akan melindungi Byakuya sebagai gantinya. Byakuya menyerahkan Scorpion 1/56 yang biasa ia simpan di sakunya. Hairu menangkapnya dan memutar belati itu dengan lincah di antara jari-jarinya, lalu tersenyum tipis ke arah para Ghoul sebelum mempersilakan mereka maju. Para Ghoul Grey Straw merasakan ejekan dari sikapnya. Pemimpin mereka berteriak agar tidak meremehkan lawan dan memerintahkan semua anggota menyerang bersama. Para Ghoul tidak bertindak sembarangan. Mereka bergerak terkoordinasi, menyerang Hairu dengan efisien dari berbagai arah. Pada awalnya, Hairu tampak tidak serius. Di tengah serangan banyak Ghoul sekaligus, ia masih sempat memainkan belatinya, seolah hanya membiasakan diri dengan senjata kecil itu atau memang tidak menganggap mereka ancaman. Setiap serangan Kagune ia hindari dengan gerakan ringan, menari di celah-celah serangan tanpa satu pun goresan mengenai seragam tempurnya. Bahkan, ia masih sempat memuji kerja sama mereka. Bagi para Ghoul, pujian itu adalah penghinaan terbesar. Mereka mulai panik karena tidak satu pun serangan mereka berhasil. Setelah itu, Hairu menyatakan bahwa pemanasan sudah selesai. Ekspresinya tetap tenang, menunjukkan bahwa serangan terkoordinasi tadi sama sekali tidak menekannya. Byakuya mengamati dari samping, akhirnya menyaksikan secara langsung betapa luar biasanya penglihatan dinamis dan refleks Hairu. Satu-satunya kelemahan fatalnya adalah kebiasaannya mempermainkan lawan. Hairu kemudian bergerak maju, menembus pertahanan mereka. Karena hanya bersenjatakan belati, ia harus bertarung jarak dekat. Dalam 1 detik ia tampak santai, di detik berikutnya ia meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Para Ghoul tidak pernah membayangkan manusia bisa bergerak seperti itu. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, salah satu dari mereka sudah terpenggal kepalanya. Bahkan sebelum kepala itu menyentuh tanah, tenggorokan Ghoul lain sudah teriris. Mereka bukan Ghoul peringkat S. Melawan Hairu, situasinya bukan sekawanan singa mengepung anak domba, melainkan seekor serigala yang masuk ke kandang domba. Salah satu Ghoul yang tersisa diliputi ketakutan setelah menyaksikan rekan-rekannya tewas dalam sekejap. Dalam kepanikan total, ia mengamuk dan mengayunkan Kagune secara membabi buta ke arah Hairu Ihei, berharap bisa membunuh Dove di hadapannya. Secara kebetulan, serangannya justru selaras sempurna dengan serangan Ghoul lain yang masih hidup saat itu. Satu Kagune menyerang dari depan dan satu lagi dari belakang, keduanya membentuk ayunan horizontal lebar yang ditujukan ke kepala dan paha Hairu secara bersamaan. Bagi mereka, itu adalah serangan mematikan yang tak terhindarkan. Hairu terlihat terjebak. Namun, kemenangan itu hanya ilusi sesaat. Koordinasi mereka memang rapi, tetapi kelincahan Hairu berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Dalam satu gerakan halus, Hairu menurunkan tubuhnya hingga hampir melakukan split, dengan ujung jari kakinya tetap menapak agar masih bisa menyalurkan tenaga. Pada saat yang sama, tubuh bagian atasnya melengkung ke belakang hingga hampir sejajar dengan aspal, kepalanya nyaris menyentuh permukaan jalan. Meski berada dalam posisi ekstrim itu, tubuhnya tetap stabil tanpa sedikit pun goyah. Dalam gerakan yang sama, ia dengan santai melempar belati Scorpion ke udara. Kelenturan tubuh dan kekuatan intinya berada pada tingkat yang mengerikan. Kedua Kagune itu hanya menyapu udara kosong. Kedua Ghoul tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sebelum mereka sempat memproses kegagalan tersebut, Hairu sudah meloncat ke atas hanya dengan tenaga dari ujung jari kakinya, menangkap kembali belati yang jatuh di udara.
Ia mengomentari serangan mereka dengan nada ringan, menyebut mereka agak lamban, sambil dalam satu ayunan bersih menggorok tenggorokan keduanya. Dalam sekejap, hanya Goul yang sejak awal ia kejar yang masih hidup. Goul itu gemetar hebat, kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Di matanya, Hairu bukan lagi manusia, melainkan monster yang membantai seluruh kelompoknya tanpa terlihat bersusah payah. Saat Hairu hendak menghabisi Goul terakhir itu, Byakuya Amaha menyela dan memintanya berhenti sejenak. Hairu menoleh dengan ekspresi polos dan kebingungan. Pada momen itu, ia sepenuhnya terbuka, sebuah kesalahan fatal di mata Goul manapun. Namun, Goul yang tersisa terlalu ketakutan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia bahkan tidak berani mencoba menyerang dari belakang. Dalam benaknya, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Satu-satunya peluang bertahan hidup adalah melarikan diri saat Hairu terdistraksi. Pilihan itu adalah keputusan yang tepat. Terhadap Hairu, bahkan Goul peringkat di bawah es sama sekali tidak memiliki peluang untuk melakukan serangan mendadak. Jika ia mencoba, ia akan mati sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Pada usia ini, kondisi fisik Hairu bahkan kemungkinan lebih baik dibanding dirinya di usia 20 tahun pada saat pemusnahan keluarga Tsukiyama. Inilah tragedi setengah manusia, puncak kekuatan datang lebih cepat, tetapi penuaan juga terjadi jauh lebih cepat. Seperti Arima di usia 19 tahun yang secara fisik lebih unggul daripada dirinya di usia 29, tubuh setengah manusia akan menua drastis meski penampilan luar tetap muda. Byakuya menegur Hairu agar tidak lengah dan memperingatkannya untuk mengawasi Goul tersebut sebelum kabur. Hairu pun menjawab dengan patuh. Tanpa menoleh lagi, ia melempar belati seperti shuriken. Pisau itu menancap tepat di belakang kepala Goul yang sedang melarikan diri, menjatuhkannya ke tanah dalam keadaan pingsan. Hairu lalu bertanya dengan senyum cerah apakah itu sudah cukup. Baginya, pertarungan tadi bukanlah situasi hidup dan mati, melainkan sekadar permainan. Ia sama sekali tidak menganggap para Goul itu sebagai ancaman serius. Byakuya menyatakan bahwa itu sudah cukup, tetapi menasihatinya agar lebih berhati-hati dan tidak meremehkan Goul. Ia mengingat bahwa sikap sembrono dan rasa percaya diri berlebihan inilah yang di garis waktu lain merenggut nyawa Hairu. Hairu mengangguk patuh dan memanggilnya senpai, meski nada bicaranya tetap ringan dan santai, membuat sulit memastikan apakah nasihat itu benar-benar ia resapi. Ia kemudian berkomentar bahwa Byakuya sudah terasa seperti atasan meskipun belum resmi memimpin bawahan. Byakuya tidak merasakan perbedaan apapun dan segera mengalihkan pembicaraan ke Goul yang tertangkap. Byakuya menjelaskan bahwa alasan ia tidak ingin Hairu membunuh Goul tersebut adalah karena sarang asli Grace Frau tidak berada di lokasi ini. Jika itu adalah markas utama mereka, jumlah Goul pasti jauh lebih banyak. Hairu setuju dan menilai para Goul tadi memang tidak seberapa. Byakuya menyimpulkan bahwa Goul itu lebih berguna hidup-hidup. Mereka bisa memaksanya membocorkan lokasi markas Grace Frau yang sebenarnya. Cara paling sederhana adalah menyerahkannya ke Cochlea untuk diinterogasi oleh pihak yang berpengalaman. Hairu menyetujui rencana tersebut. Byakuya kemudian menghubungi cabang CCG di Ward 21 untuk menangani tempat kejadian dan membawa tahanan. Setelah investigator setempat tiba, Byakuya dan Hairu kembali menuju Ward 20. Byakuya mengecek waktu dan menyadari mereka sudah cukup lama pergi, lalu menghubungi Koori Ui untuk melapor agar tidak membuatnya khawatir. Di telepon, Ui mengeluh bahwa Hairu kembali bertindak sendiri dan mengatakan bahwa ia akan meminta Arima untuk menegurnya nanti. Meski begitu, Ui bersyukur Byakuya baik-baik saja dan berterima kasih karena sudah menjaga Hairu. Ia meminta mereka segera membeli makanan manis dan kembali sebelum hidangan di restoran menjadi dingin.
Byakuya menyatakan mengerti, lalu menutup telepon. Haru Ihei berjalan di samping Byakuya Amaha dengan wajah penuh penyesalan. Ia menghela napas dan mengatakan bahwa ia kembali kehilangan kesempatan untuk mendapat pujian dari Arima Kisou. Haru sempat mendengar percakapan antara Byakuya dan Koori Ui sebelumnya. Alih-alih pujian, ia justru beruntung jika tidak mendapat ceramah. Arima memang bukan tipe orang yang mudah memuji atau menegur secara emosional. Setiap kata penyemangat darinya biasanya hanya formalitas sopan, sementara pengakuan tulus hampir tidak pernah ia berikan, sesuai dengan sifatnya. Meski memahami hal itu, rasa penasaran Haru terhadap Byakuya semakin besar. Akhir-akhir ini, Arima terlalu sering menyebut nama Byakuya. Byakuya menanggapi keluhannya dengan mengatakan bahwa mendapatkan pujian dari Arima adalah hal yang sulit bagi siapapun. Haru mengangguk setuju dan mengatakan bahwa itulah alasan ia terus berusaha keras. Ia merasa bahwa jika suatu hari bisa melampaui Byakuya, ia mungkin akhirnya memiliki peluang nyata untuk mendapat pengakuan dari Arima. Byakuya hanya menanggapi dengan singkat dan mendoakan keberuntungannya. Ia lalu menyarankan agar Haru memusatkan perhatian pada kasus Grace Frau terlebih dahulu. Jika ia menunjukkan hasil yang cukup baik dalam kasus tersebut, mungkin pengakuan yang diinginkannya akan datang dengan sendirinya. Haru setuju dan mengatakan bahwa karena itulah ia ingin berada dalam bimbingan Byakuya. Dengan senyum cerah, ia menyatakan niatnya. Byakuya terkejut dan meminta penjelasan. Haru kemudian menyatakan keinginannya untuk membentuk kemitraan sementara. Ia ingin bergabung dengan Byakuya dalam misi pemusnahan Grace Frau agar bisa membandingkan kemampuan mereka dan melihat siapa yang tampil lebih baik. Byakuya mengatakan bahwa ia tidak keberatan, tetapi mengingatkan bahwa melampauinya bukanlah hal yang mudah. Haru dengan penuh semangat menyatakan bahwa ia akan bekerja keras dan meminta Byakuya untuk menjaganya. Byakuya pun menyetujui kerja sama tersebut. Setelah urusan itu selesai dibicarakan, Byakuya mengajak Haru untuk membeli makanan manis dan kembali ke restoran. Mereka sudah kembali memasuki wilayah Wot 20. Byakuya membawanya ke sebuah toko kue lokal dan mempersilakan Haru memilih apapun yang ia inginkan, karena dirinya sendiri tidak terlalu menyukai makanan manis. Haru langsung mengambil berbagai macam camilan, mulai dari roti nanas, coklat, hingga aneka permen. Byakuya mengomentari jumlah belanjaannya yang cukup banyak. Haru menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa jika tidak habis malam itu, ia bisa membawanya pulang. Ia lalu bertanya apakah Byakuya tidak ingin membeli apapun. Byakuya menjawab bahwa ia sudah memiliki cukup banyak camilan di rumah. Mendengar itu, Haru langsung menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Byakuya suatu saat nanti. Ucapannya jelas ditujukan untuk mengincar persediaan camilan di rumah Byakuya. Byakuya terdiam sesaat. Ia sebenarnya hanya mengatakan itu sebagai alasan sopan, karena rumahnya hampir tidak memiliki makanan manis sama sekali. Namun, ia tidak menyangka Haru akan menanggapi ucapannya secara harfiah. Akhirnya, Byakuya menyetujui kunjungan tersebut dan meminta Haru memberitahu terlebih dahulu agar ia bisa bersiap-siap. Menolak secara langsung hanya akan terlihat mencurigakan. Lagi pula, ia merasa kunjungan itu tidak akan menjadi masalah besar selama Rize dan yang lain tidak bertingkah aneh. Haru tampak sangat senang dan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat, sambil bersenandung ringan dan mengayunkan kantong camilannya saat mereka berjalan kembali ke restoran. Setelah makan malam, Byakuya berpamitan dengan anggota S3 Squad. Shio melambaikan tangan dan mengucapkan sampai jumpa. Haru menambahkan pesan agar Byakuya tidak melupakan pembicaraan mereka hari itu. Hal itu memancing rasa penasaran Ui, yang langsung bertanya apa yang mereka bicarakan. Haru menjawab dengan ceria bahwa itu rahasia, karena ia tahu jika mengatakannya,
ia hanya akan mendapatkan ceramah lain tentang batasan. Ui pun hanya bisa bergumam kebingungan. Keesokan harinya, Hairu mengajukan permohonan resmi ke markas besar CCG untuk membentuk kemitraan sementara dengan Byakuya. Di luar dugaan banyak orang, permohonan tersebut disetujui. Keduanya pun secara resmi ditugaskan untuk menyelidiki dan memusnahkan kelompok Greifswald. Persetujuan itu kemungkinan besar terjadi karena Direktur Yoshitoki Wasu melindungi pihaknya sendiri, mengingat keluarga Ihei merupakan cabang dari klan Wasu. Meskipun Byakuya dijadwalkan untuk segera berpasangan dengan Akira Mado dalam beberapa hari, pihak markas memutuskan bahwa jika misi masih berlangsung, Akira dapat langsung bergabung nanti. Selama menjalankan misi tersebut, Byakuya dan Hairu ditempatkan di cabang CCG WOT 21. Karena letaknya berdekatan dengan WOT 20, Byakuya merasa penempatan ini cukup nyaman. Di sana, mereka bertemu dengan Seido Takizawa, yang terkejut melihat Byakuya berada di WOT 21. Takizawa tidak mengenali gadis yang berdiri di sampingnya. Byakuya menjelaskan bahwa ia menangani investigasi Greifswald bersama Ihei peringkat 1. Mendengar itu, semangat Takizawa langsung meningkat drastis. Bekerja di distrik yang sama dengan idolanya memberinya motivasi besar. Houji Kousuke juga menyatakan keterkejutannya karena tidak menyangka CCG akan mengirim Byakuya dan Hairu sekaligus. Ia merasa samar-samar mengingat bahwa bawahan yang dijadwalkan untuk Byakuya seharusnya orang lain, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan dokumen dan tidak bisa mengingat namanya. Byakuya menyapa Houji dengan sopan, diikuti oleh Hairu yang membungkuk hormat. Setelah pertukaran basa-basi singkat, Byakuya dan Hairu melanjutkan tugas mereka. Ketika mereka sudah pergi, Takizawa bertanya kepada Houji tentang identitas Hairu. Ia merasa heran karena gadis semencolok itu terasa asing baginya. Houji menjelaskan bahwa gadis tersebut adalah Hairu Ihei dari S3 Squad, seorang jenius yang berasal dari The Garden. Ia juga memperingatkan Takizawa agar tidak terlalu ingin tahu soal latar belakangnya. Mendengar kata jenius, wajah Takizawa sedikit menegang. Ia teringat masa akademinya sendiri, di mana ia selalu berada di posisi kedua di bawah Akira Mado, sebuah kompleks yang masih tersisa dalam dirinya. Meski begitu, Takizawa tahu batas. Ia tidak akan bersikap kompetitif terhadap anggota S3 Squad, terlebih lagi yang berasal dari The Garden. Ia pernah mendengar rumor tentang tempat itu, sebuah fasilitas misterius yang membesarkan elit CCG sejak kecil tanpa melalui akademi, dan Arima Kisou sendiri berasal dari sana. Takizawa menyimpulkan bahwa masuk akal jika Byakuya juga bergabung dengan S3 Squad. Houji mengangguk, tetapi tetap merasa ada yang mengganjal. Ia yakin bahwa bawahan yang dijadwalkan untuk Byakuya seharusnya bukan Hairu. Namun, ia akhirnya menghela napas dan menyalahkan usianya sendiri, merasa mungkin ia memang mulai pikun. Kata, jenius, kembali terlintas di benak Seido Takizawa dan membuat wajahnya sedikit menegang. Di masa akademi, ia sebenarnya adalah siswa yang sangat berbakat, tetapi nasibnya buruk karena berada di angkatan yang sama dengan Akira Mado. Akibatnya, ia selalu berada di posisi kedua. Akira lulus sebagai lulusan terbaik, sementara Takizawa harus puas sebagai peringkat kedua hingga kelulusan. Pengalaman itu meninggalkan sedikit kompleks dalam dirinya. Meski ia masih menyimpan rasa persaingan terhadap Akira, Takizawa sama sekali tidak berani merasakan hal yang sama terhadap anggota S3 Squad seperti Hairu Ihei, terlebih karena ia berasal dari The Garden. Takizawa tidak mengetahui detail tentang tempat itu, tetapi ia pernah mendengar rumor. The Garden adalah fasilitas misterius tempat CCG mencetak talenta elit, membesarkan anak-anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan di akademi. Kisou Arima sendiri berasal dari tempat yang sama.
Takizawa kemudian bergumam bahwa karena Amaha juga telah bergabung dengan S3 Squad, masuk akal jika ia dipasangkan dengan Ihei peringkat 1. Houji Kousuke mengangguk, mengakui bahwa pemikiran itu masuk akal, tetapi ia tetap merasa ada yang mengganjal. Ia masih yakin bahwa bawahan yang seharusnya ditugaskan kepada Amaha peringkat 1 adalah orang lain, meskipun ia tidak dapat mengingat siapa. Takizawa menanggapi dengan ringan, menduga Houji mungkin hanya salah ingat. Houji pun akhirnya menghela napas dan menyalahkan usianya sendiri. Sementara itu, penyelidikan terhadap kelompok Grace Frau masih terus berlangsung. Anggota yang berhasil ditangkap oleh Byakuya dan Hairu sedang dipindahkan ke Koklea. Proses penerimaan dan interogasi diperkirakan akan memakan waktu, sehingga setidaknya 2 hari lagi baru akan ada informasi yang bisa ditindaklanjuti. Byakuya dan Hairu tidak membuang waktu dengan berdiam diri. Mereka mulai melakukan pencarian mandiri untuk melacak organisasi tersebut. Sejak insiden sebelumnya, Byakuya terus mengingatkan Hairu setiap kali mereka turun ke lapangan agar tidak lupa membawa kuin-kuinnya. Hairu menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa Byakuya terlalu khawatir, sambil mengayun-ayunkan koper kuin-kue miliknya. Byakuya menjawab bahwa masalah utama Hairu sebelumnya adalah sifatnya yang terlalu impulsif. Mereka beruntung tidak bertemu Goal dengan peringkat tinggi, karena situasinya bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Meski terus diingatkan, terlihat jelas bahwa Hairu tidak benar-benar memasukkan nasihat itu ke dalam hati. Untuk sementara, Byakuya meminta agar kuin-kue Hairu disimpan di dalam tasnya. Ia berjanji akan langsung menyerahkannya begitu dibutuhkan. Hairu menurut dan menyerahkan koper tersebut. Setelah itu, ia tiba-tiba bertanya apakah Byakuya masih berstatus sebagai mahasiswa. Byakuya menjawab bahwa ia hanya mengambil cuti sementara dan bisa kembali kapan saja. Sebagai investigator kelas 1, universitasnya bahkan memberinya kelonggaran lebih besar, selama ia memprioritaskan tugas CCG. Hairu menghela napas dan mengatakan bahwa itu terdengar menyenangkan. Ia sendiri belum pernah bersekolah di institusi yang normal dan bertanya-tanya seperti apa rasanya. Sebagai half-human yang dibesarkan di Sunlit Garden, hidupnya sejak kecil hanya diisi dengan latihan tempur. Byakuya lalu menyarankan secara ringan bahwa Hairu bisa mencoba mengajukan permohonan ke markas besar, karena bekerja di CCG sambil bersekolah bukan hal yang buruk. Namun, ia menyadari kenyataan bahwa half-human dari Garden pada dasarnya adalah milik keluarga Wasu dan tidak memiliki kebebasan. Satu-satunya pengecualian adalah Nimura Furuta. Entah karena alasan apa, meskipun ia adalah agen V, ia diizinkan berkuliah selama 4 tahun di universitas kami sebelum bergabung dengan CCG. Kemungkinan besar, Tsuneyoshi Wasu sebagai ayahnya memberikan hak istimewa tersebut. Tsuneyoshi sebenarnya menyayangi Furuta, anak haram yang tidak pernah bisa diakui secara resmi oleh keluarga. Saat Furuta masih kecil, ayahnya bahkan diam-diam membacakan buku untuknya, meski di hadapan klan mereka harus berpura-pura sebagai orang asing. Hubungan aneh itu menunjukkan bahwa bahkan Tsuneyoshi, kepala keluarga Wasu, juga terbelenggu oleh tradisi keluarga. Baik Furuta maupun Rize Kamishiro sama-sama membenci warisan ketidakadilan tersebut. Hairu menanggapi saran Byakuya dengan nada ringan, mengatakan bahwa ia bisa saja mencoba, tetapi kemungkinan besar akan ditolak. Ia tahu usaha itu hampir pasti sia-sia. Byakuya tidak melanjutkan pembahasan itu. Ia tahu bahwa hanya tinggal menunggu waktu sampai ia menghancurkan kekuasaan Wasu, dan saat itu anak-anak dari Garden akhirnya akan bebas. Keduanya melanjutkan patroli mereka di jalanan Ward 21, mencari petunjuk apapun terkait Grace Frau. Mereka mengenakan seragam tempur putih khas S3 Squad, tetapi selama kuin-kue mereka disembunyikan, para Ghoul lokal tidak langsung menyadari ancaman tersebut.
Sebagian besar ghoul yang pernah berhadapan dengan S3 Squad sudah mati, sehingga sedikit yang mengenali seragam itu. Selain pertemuannya yang disengaja dengan Eto Yoshimura, Kisou Arima tidak pernah gagal dalam misi. Setiap kali Wasu memerintahkan pembersihan, tidak ada yang selamat. Di tengah penyelidikan, Hairu tiba-tiba meminta agar setelah jam tugas selesai, Byakuya membawanya kembali ke toko yang mereka kunjungi beberapa hari lalu. Pikirannya kembali tertuju pada makanan manis. Byakuya menyetujui dengan nada agak pasrah, setidaknya Hairu menunggu sampai pekerjaan selesai kali ini. Tiba-tiba, Hairu berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah sebuah kontainer pengiriman di dekat mereka dan mengatakan bahwa dari dalamnya tercium bau yang aneh. Byakuya juga mencium aroma tersebut, bau busuk khas pembusukan mayat manusia. Mereka mendekati kontainer itu dan mendapati bahwa pintunya terkunci dari dalam. Hairu memutuskan untuk masuk dengan cara paksa dan meminta koin-koinnya. Byakuya segera mengeluarkan koper dari tasnya dan menyerahkannya. Hairu langsung mengaktifkan kunci biometrik, dan koper itu berubah menjadi koin-koin berbentuk bilah panjang. Senjata itu adalah koin-koin Rinkaku berperingkat S+ bernama Aus. Hairu Ihei mengayunkan koin-koin miliknya yang berbentuk bilah panjang, Aus, lalu membelah pintu kontainer dengan satu tebasan dari arah belakang tangan. Ia tertawa kecil dengan nada ceria, mengatakan bahwa ia berhasil membuat lubang, lalu dengan santai mengajak melihat apa yang tersembunyi di dalam. Ketika pintu kontainer terbuka, cahaya masuk ke dalam ruang yang sebelumnya gelap gulita. Sumber bau busuk yang menyengat segera terlihat jelas, tumpukan sisa-sisa tubuh manusia yang telah lama membusuk hingga hanya tersisa fragmen tulang. Di sudut terdalam kontainer, bersembunyi seorang ibu dan anak perempuan. Keduanya mengenakan pakaian compang-camping yang kotor. Tubuh sang ibu tampak kurus dengan pipi cekung, sementara kondisi anaknya sedikit lebih baik, meski tetap terlihat kotor dan kekurangan gizi. Anak perempuan itu gemetar tanpa henti. Melihat ketakutan mereka dan tulang-tulang manusia di sekitar, kecurigaan Hairu langsung terkonfirmasi. Dengan senyum main-main di wajahnya, ia bertanya dengan suara lembut apakah mereka manusia atau ghoul. Namun, bagi ibu dan anak itu, senyum Hairu terasa jauh lebih menakutkan daripada ekspresi marah. Berhadapan dengan seorang investigator bersenjata besar, mereka terlalu diliputi teror untuk menjawab. Sang ibu menarik anaknya lebih dekat dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Hairu kembali bertanya, menyinggung kemungkinan bahwa mereka diam karena mereka adalah ghoul dan takut menjawab. Ia melangkah masuk ke dalam kontainer sambil menggenggam bilah koin-koinnya. Niatnya jelas, menekan mereka sampai Kagune atau Kakugan muncul, sehingga ia memiliki alasan sah untuk mengeksekusi mereka di tempat. Sebelum Hairu sempat menyerang, Byakuya Amaha melangkah ke depan, melewati dirinya. Dengan ekspresi tenang, ia menatap ibu dan anak itu lalu bertanya terlebih dahulu tentang asal-usul sisa-sisa tubuh manusia tersebut dan bagaimana tulang-tulang itu bisa berada di sana. Dengan suara panik dan penuh keputusasaan, sang ibu membantah bahwa mereka tidak membunuh siapapun. Ia menjelaskan bahwa mereka sangat kelaparan dan hanya menemukan mayat manusia yang bunuh diri. Mereka tidak melukai siapapun. Hairu langsung bertanya apakah ia memiliki bukti. Sang ibu terdiam, menyadari bahwa hal itu mustahil dibuktikan. Ia tetap bersikeras menceritakan detail bahwa ia menemukan jasad tersebut di dekat rel kereta, milik seseorang yang melompat, dan menegaskan bahwa ia bukan pembunuhnya. Hairu menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa penjelasan itu bukan bukti. Selain itu, menurutnya sang ibu baru saja mengakui bahwa mereka adalah ghoul. Dengan nada ringan, ia menyuruh mereka mati saja, lalu mengayunkan bilahnya tanpa ragu. Anak perempuan itu berteriak memanggil ibunya dan mengubur wajahnya di dada sang ibu.
Sang ibu tidak melawan. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat sambil menangis dan memohon terakhir kali, meminta agar anaknya tidak disakiti. Ia mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah dan bahkan belum mampu berburu manusia. Hairou tetap tidak goyah. Dalam menghadapi Goul, ia dikenal sangat dingin dan tanpa belas kasihan. Suara Byakuya tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia menyuruh Hairou berhenti. Hairou menoleh ke arahnya dengan ekspresi polos dan sedikit linglung, bertanya apa yang terjadi. Ia benar-benar mau mendengarkan Byakuya. Byakuya tidak langsung menjawab Hairou. Ia justru kembali berbicara kepada sang ibu dan menyatakan bahwa jika ia tidak salah, sang ibu terluka. Ia bertanya apakah luka itu akibat bertemu investigator lain atau karena kejadian lain. Dengan suara lemah dan hampa, sang ibu menjawab bahwa ia terluka saat berusaha melindungi anaknya dari serangan Goul lain. Ia tampak sudah pasrah, tidak berharap bisa selamat. Byakuya meminta penjelasan lebih rinci. Ia teringat data CCG tentang Grace-Frau, sebuah organisasi yang dikenal melakukan kanibalisme dan memperlakukan Goul di luar kelompok mereka dengan sangat kejam. Banyak mayat Goul di Ward 21 ditemukan dengan kakuhou yang dicabut, tanda jelas pemangsaan sesama Goul. Dengan kepala tertunduk, sang ibu mengatakan bahwa ia tidak tahu detailnya, hanya mengetahui bahwa para penyerang itu berasal dari Grace-Frau. Mendengar itu, Byakuya segera mengambil keputusan. Ia mengatakan bahwa ia akan memberi mereka kesempatan untuk hidup, dengan dua syarat, bahwa mereka benar-benar tidak membunuh manusia tersebut, dan bahwa mereka bersedia membantu memancing anggota Grace-Frau yang menyerang mereka. Sang ibu membeku, menatap Byakuya dengan mata penuh keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka bisa keluar hidup-hidup dari situasi itu. Anak perempuannya masih terlalu trauma dengan Hairou untuk memahami apa yang dikatakan Byakuya. Hairou menatap Byakuya dengan terkejut, mempertanyakan keputusannya. Byakuya dengan tegas menjelaskan bahwa jika mereka tidak membunuh manusia itu dan bisa memberi petunjuk yang kuat, tidak ada alasan baginya untuk memusnahkan mereka. Hairou tidak sepenuhnya setuju dengan logika tersebut, tetapi ia memilih mematuhi perintah atasan sementaranya. Ia menyatakan persetujuannya dengan nada patuh. Byakuya kembali menanyakan keputusan ibu dan anak itu. Sang ibu langsung mengangguk berulang kali sambil menangis, menyatakan kesediaannya untuk melakukan apapun. Ia tampak takut Byakuya akan berubah pikiran. Byakuya kemudian mengingatkan mereka untuk membersihkan sisa-sisa jasad manusia itu sebelum melanjutkan urusan lain. Sang ibu segera menyanggupi. Tanpa ragu, ia berlutut dan mulai memakan tulang-tulang yang tersisa. Baginya, itu adalah cara paling efisien untuk menghilangkan bukti. Awalnya, ia berniat menyimpan sisa tersebut untuk menahan lapar, tetapi kini bertahan hidup menjadi prioritas. Ia memberikan sebagian besar makanan itu kepada anaknya, hanya mengambil sedikit untuk dirinya sendiri. Saat mereka makan, kakugan mereka muncul secara refleks. Melihat mata merah dan hitam itu, tangan Hairou sempat bergerak ke arah bilahnya, tetapi ia berhasil menahan diri. Byakuya menyaksikan pemandangan itu dengan sedikit kesedihan. Jika ia tidak berada di sana, ibu dan anak itu pasti sudah dibantai oleh Hairou begitu ia mencium bau pembusukan. Anak-anak Sunlit Garden, yang dibesarkan oleh keluarga Wasu, telah dikondisikan sejak lahir untuk menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Sosok seperti Hairou, dengan penampilan ceria dan rambut merah muda yang menyembunyikan kekosongan mematikan, justru menjadi yang paling menakutkan. Di sisi lain, keluarga Wasu sendiri adalah keluarga Goul yang membesarkan para bibrida manusia justru untuk memburu dan menindas kaum mereka sendiri. Ironi itu membentuk sebuah hierarki yang bengkok, di mana mereka yang dianggap istimewa, dipaksa menjadi monster demi mempertahankan tatanan. Itu adalah cerminan kelam dari masyarakat yang rusak,
di mana mereka yang berada di puncak kekuasaan sama terperangkapnya oleh tradisi seperti mereka yang ditindas. Sementara ibu dan anak itu sibuk melahap sisa-sisa jasad di dalam kontainer, Byakuya Amaha dan Hairu Ihei menunggu di luar, berdiri di samping dinding logam kontainer pengiriman tersebut. Hairu tiba-tiba membuka percakapan, bersandar santai sambil menendang kerikil dengan ujung sepatunya. Ia bertanya apakah Byakuya sebenarnya merasa kasihan pada ibu dan anak itu. Byakuya langsung menyangkal, mengatakan bahwa keputusannya semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa membiarkan mereka hidup akan menguntungkan penyelidikan. Hairu tidak sepenuhnya percaya. Ia mengatakan bahwa ia bisa merasakannya dan menilai Byakuya sempat melunak sesaat. Dengan nada ringan dan sedikit menggoda, ia menyuruh Byakuya jujur saja karena ia berjanji tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Byakuya menjawab datar bahwa perasaan apapun tidak relevan, dan kepentingan misi harus selalu diutamakan. Hairu tertawa kecil dan menyimpulkan bahwa dugaannya benar. Ia mengaku tidak menyangka Byakuya bisa bersikap selembut itu terhadap Gold. Meskipun begitu, ia tidak benar-benar menentang pilihan Byakuya, juga tidak merasa jijik karenanya. Sejak kecil di Sunlit Garden, Hairu telah diajari bahwa semua Gold pantas mati tanpa pengecualian. Walaupun ia dapat merasakan bahwa ibu dan anak tersebut memiliki emosi layaknya manusia, ia tetap tidak akan ragu membunuh mereka. Ketertarikannya lebih tertuju pada Byakuya sendiri, ia tidak bisa memahami mengapa seseorang yang begitu kuat masih mau repot-repot menyelamatkan Gold seperti mereka. Byakuya tidak menanggapi pernyataan itu sama sekali. Tak lama kemudian, sang ibu keluar dari kontainer sambil menggandeng anaknya. Ia memberitahu bahwa mereka telah selesai dan menyerahkan sesuatu yang diminta Byakuya, sebuah pecahan tulang kecil. Benda itu memang yang diinginkan Byakuya, karena cukup untuk identifikasi forensik korban. Bagian dalam kontainer kini bersih. Hampir seluruh sisa jasad telah mereka konsumsi. Byakuya lalu menanyakan rencana mereka untuk memancing anggota Grace Frau yang telah melukai sang ibu. Dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian, sang ibu menjelaskan bahwa Gold Grace Frau jarang bergerak di siang hari. Kesempatan terbaik adalah setelah malam tiba, dan cukup dengan memasuki wilayah berburu mereka untuk menarik perhatian pelaku. Byakuya menyetujui rencana itu dan memutuskan untuk menunggu sampai gelap. Sebelum itu, ia meminta sang ibu menunjukkan lokasi rel kereta yang ia sebutkan sebelumnya. Jika ditemukan sisa-sisa lain di sana, maka pernyataannya akan terbukti benar. Sang ibu langsung menyetujui, meski tampak khawatir jasad tersebut sudah dibersihkan. Setibanya di rel kereta, mereka menemukan beberapa fragmen tulang dan sisa jaringan tubuh yang berserakan. Bukti tersebut jelas menunjukkan kasus bunuh diri, di mana tubuh korban hancur akibat tertabrak kereta. Byakuya tidak berlama-lama di lokasi dan segera memanggil tim forensik untuk menangani tempat kejadian. Semua itu ia lakukan demi memastikan ibu dan anak tersebut benar-benar memiliki kesempatan hidup. Ia tidak melihat gunanya memburu Gold yang hanya bertahan hidup dari bangkai. Jika harus membunuh, ia lebih memilih mengarahkan tenaganya pada pelaku sesungguhnya, keluarga Wasu. Karena ibu dan anak itu harus tetap bersama mereka sampai malam, mereka tidak bisa berkeliaran sembarangan di wilayah yang berpotensi menarik perhatian Grace Frau. Untuk menghabiskan waktu, Byakuya membawa mereka ke sebuah kafe yang sepi di Ward 21. Sambil menunggu matahari terbenam, Byakuya memesan kopi untuk ibu dan anak itu. Minuman tersebut adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa dikonsumsi Gold dengan rasa yang masih normal. Meski tidak mengenyangkan, setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ibu dan anak itu duduk kaku di kursi mereka, jelas terkejut bisa berada di tempat seperti itu. Sikap Byakuya terasa ramah,
tetapi kehadiran Hairu membuat mereka tetap tegang. Mereka menyesap kopi dengan sangat hati-hati. Byakuya mengatakan agar mereka minum sepuasnya karena mereka akan tinggal di sana sampai malam. Sang ibu segera mengucapkan terima kasih dan menyikut anaknya agar ikut menyampaikan rasa terima kasih. Anak perempuan itu berbisik pelan, memanggil Byakuya dengan sebutan, kakak. Sang ibu langsung panik dan menegurnya, mengatakan bahwa ia harus memanggil Byakuya dengan sebutan terhormat. Byakuya menepisnya dan mengatakan bahwa tidak perlu ada gelar. Ia hanya seorang investigator dan tidak keberatan dipanggil apapun. Sang ibu mengangguk dan merasa bahwa investigator muda ini ternyata mudah diajak bicara. Sejak awal, Byakuya bersikap sopan dan memperlakukan mereka lebih seperti manusia daripada musuh. Ia belum pernah mendengar ada dove yang bersikap seperti itu. Selama ini, Goul selalu menganggap dove sebagai monster menakutkan, sama seperti gadis berambut merah muda yang duduk di sebelahnya. Saat memikirkan Hairu, pandangan sang ibu tanpa sadar beralih ke arahnya, hanya untuk mendapati Hairu sudah menatap balik. Wajah Hairu tidak terlihat kejam. Ia jarang tampak seperti itu. Bahkan saat membunuh, ia biasanya tersenyum cerah, dan justru itulah yang membuatnya terasa mengerikan. Hairu bertanya dengan nada ramah apakah ada sesuatu yang salah. Sang ibu langsung mengalihkan pandangan dan mengatakan tidak ada apa-apa. Byakuya kemudian menanyakan nama mereka. Sang ibu menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki nama keluarga. Namanya Meiya, dan anaknya bernama Ako. Hairu menanggapi dengan mengatakan bahwa nama Ako terdengar indah. Mungkin terpengaruh oleh sikap Byakuya, sikap bermusuhan Hairu tampak mereda, dan ia tersenyum pada anak itu. Ako mengucapkan terima kasih dengan suara hampir tak terdengar, matanya tetap tertunduk, jelas masih sangat takut pada gadis yang hampir membunuhnya. Hairu lalu bertanya dengan polos apakah Ako masih takut padanya. Ia mengatakan bahwa hal itu masuk akal, mengingat ia memang hampir membunuh mereka berdua. Dengan sifatnya yang ringan dan terlepas dari emosi, Hairu menyampaikan kebenaran itu secara belak-belakan dengan ekspresi mata membulat yang tampak benar-benar polos. Tidak ada yang bisa menyalahkan seorang anak karena merasa takut pada kakak perempuan yang bisa tersenyum cerah sambil berbicara tentang pembunuhan. Ako memang pemalu sejak awal, sehingga ia tetap membeku di tempat, tak mampu mengeluarkan suara. Byakuya lalu berbicara kepada Meiya dan Ako, mengatakan agar mereka tidak takut. Ia menjelaskan bahwa Hairu adalah rekannya dan tidak akan menyakiti mereka sekarang. Mendengar penegasan dari kakak laki-laki itu, Ako akhirnya mengangguk kecil dengan ragu. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Ako menatap Hairu dan menyapanya pelan sebagai kakak. Hairu membalas dengan senyum hangat dan ramah, memuji Ako sebagai anak yang baik. Selama seseorang belum secara resmi ditandai sebagai target pemusnahan, Hairu sebenarnya tidak menyimpan kebencian pribadi atau prasangka yang kuat. Di dalam CCG sendiri sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Hayase Sasaki adalah seorang setengah Goul. Jika Hairu benar-benar membenci semua Goul tanpa pengecualian, ia pasti sudah mencoba membunuh Hayase Kaneki yang kehilangan ingatan sejak lama. Byakuya, Hairu, serta dua Goul itu tetap berada di kafe hingga matahari terbenam. Kedua investigator tersebut bahkan melewatkan makan malam demi memprioritaskan penyelidikan Gracefrau. Saat waktu dirasa tepat, Meiya mengatakan bahwa mereka bisa mulai bergerak. Ia kemudian membawa Ako ke jalanan, menuju wilayah berburu anggota Gracefrau. Byakuya dan Hairu mengikuti dari kejauhan, menyatu dengan keramaian seperti pejalan kaki biasa. Kotak koin-koin mereka disimpan di dalam tas Byakuya agar tidak menarik perhatian. Begitu mereka tiba di wilayah tersebut, jebakan pun dipasang. Jalanan yang sepi membuat umpan cepat membuahkan hasil.
Sosok tinggi perlahan muncul dari bayangan, wajahnya tertutup topeng. Ia memandang Meiya dan Ako dengan tatapan merendahkan dan penuh nafsu predator, menyapa mereka dengan nada mengejek karena berani kembali ke wilayahnya setelah sebelumnya berhasil lolos. Meiya tetap berdiri di tempat tanpa menjawab, meski genggaman tangannya pada tangan Ako semakin erat, memperlihatkan kegelisahannya. Walaupun ia ingin percaya bahwa dua investigator di belakangnya tidak akan mengkhianati mereka, rasa takut tetap menghantui jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Sementara itu, Byakuya dan Haru terus mendekat dengan santai, tampak seperti dua orang yang sedang berjalan-jalan. Baru ketika jarak mereka tinggal beberapa meter dari target, mereka bergerak. Melihat Meiya dan Ako berdiri terlalu tenang, tidak cukup ketakutan, Goul tersebut mulai merasa ada yang tidak beres, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Byakuya dan Haru melesat dengan kecepatan mencengangkan tanpa aba-aba. Dua kotak Queen Kue terlempar keluar dari tas Byakuya dan mendarat tepat di tangan pemiliknya masing-masing. Goul itu baru menyadari apa yang terjadi ketika melihat kotak logam khas senjata Dove. Ia berusaha keras memanggil Kagune Rinkakunya, tetapi sebelum Kagune itu sepenuhnya keluar dari Kakuhou, Queen Kue, Jason, milik Byakuya sudah menyapu udara. Sebuah tebasan diagonal merobek wajah Goul tersebut, menciptakan luka besar. Ia menjerit kesakitan. Meski begitu, refleksnya cukup tajam. Menyadari bahwa ia menghadapi dua Dove Elite, ia langsung memutuskan untuk melarikan diri. Byakuya menangkap tatapan Haru dan memberi isyarat anggukan kecil. Haru membalasnya, memahami maksud tersebut. Sebelum datang, mereka sudah menyepakati rencana, target tidak boleh dibunuh segera. Mereka akan membiarkannya kabur untuk memanggil bantuan, sehingga lebih banyak anggota Graysfrau bisa dimusnahkan sekaligus. Karena itu, mereka berpura-pura kesulitan, terus mengejar tanpa benar-benar memperpendek jarak. Untuk Meiya dan Ako, Byakuya sudah memberi instruksi agar mereka segera bersembunyi di tempat aman begitu pertarungan dimulai. Melihat kedua investigator mengejar target, Meiya segera membawa Ako pergi tanpa ragu. Byakuya dan Haru mengejar Goul itu dalam jarak yang cukup panjang. Goul yang melarikan diri mulai meragukan kenyataan. Ia belum pernah melihat manusia yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Mereka memang Dove, tetapi tetap manusia, bukan? Biasanya, keunggulan fisiknya sudah cukup untuk membantai manusia tanpa perlu menggunakan Kagune. Namun kali ini terasa seperti mimpi buruk. Dua manusia ini benar-benar tidak masuk akal. Ia tidak tahu bahwa Byakuya sebenarnya menahan diri cukup besar. Sementara itu, Haru justru mendekati batas kemampuannya. Setengah manusia memang lebih kuat dari manusia biasa, tetapi tidak bisa dengan mudah melampaui Goul. Haru adalah jenius di antara mereka, dan sosok elit seperti Kisou Arima sangat jarang. Kaiko, pemimpin V, mungkin salah satu dari sedikit yang bisa dibandingkan. Versi manga Kaiko dikenal sangat kuat, mampu menggunakan Queen Kue SSS, All, melawan banyak musuh sekaligus, dan sebagai mentor masa kecil Arima, kekuatannya tidak jauh dari Sang Reaper. Goul itu berteriak meminta tolong sambil berlari, berharap ada rekan yang datang membantunya. Luka di wajahnya mulai beregenerasi, tetapi rasa perih yang tersisa justru menambah ketakutannya. Teriakannya akhirnya menarik perhatian Goul-Goul lain di sekitarnya. Beberapa muncul dan mulai berteriak, menyadari bahwa dua orang yang mengejar temannya adalah Dove. Melihat jumlah mereka, para Goul itu memutuskan untuk menyerang bersama-sama, yakin bahwa dua Dove tidak akan mampu melawan belasan Goul sekaligus. Byakuya mengamati kerumunan tersebut. Setiap Goul di sana mampu memanifestasikan Kagune, menjadikan mereka setidaknya peringkat B menurut standar CCG.
Ia bertanya-tanya apakah ini cukup untuk memancing pemimpin atau anggota berpangkat tinggi Grace Frau, yang menurut laporan memiliki setidaknya satu anggota peringkat S. Byakuya memperlambat langkahnya dan memberi isyarat pada Haru, mengatakan bahwa jumlah ini sudah cukup. Haru tersenyum, senyum indah sekaligus mengerikan kembali menghiasi wajahnya, dan ia menyambut situasi itu dengan antusias, siap memulai pembantaian. Menghadapi belasan gol sekaligus, Haru Ihei tidak langsung bergerak. Ia memutar-mutar pedang panjangnya dengan santai, seolah tidak berada di tengah pertempuran hidup dan mati. Kali ini, ia sedikit lebih serius dari biasanya. Ia ingin menyaingi Byakuya dan membuktikan bahwa hasil buruannya bisa lebih mengesankan daripada seniornya itu. Para ghoul menyerang secara serempak. Bahkan ghoul pengecut yang sebelumnya melarikan diri kini ikut berbalik arah dan bergabung dalam serangan. Dari segala sisi, Kagune menyambar seperti semak duri yang hidup, namun di tengah kekacauan itu Byakuya tetap tenang sepenuhnya. Tiba-tiba, Byakuya menjejakkan kaki belakangnya dengan keras. Tanah di bawahnya retak membentuk pola seperti jaring laba-laba akibat daya dorong yang luar biasa. Tubuhnya melesat ke depan, berputar di udara dengan gerakan yang nyaris mustahil, menyelinap di antara hutan Kagune. Ia bahkan memanfaatkan salah satu anggota tubuh musuh sebagai pijakan untuk meloncat lebih tinggi, lalu mengayunkan Quinque Jason. Quinque berat dengan bilah lebar itu bergerak di tangannya setepat pisau bedah. Dalam sekejap, Byakuya menerobos barisan ghoul, melancarkan tebasan-tebasan kejam tanpa ampun. Dalam kilatan singkat, beberapa ghoul terkapar sambil mencengkeram tenggorokan yang terpotong, sementara yang lain hanya bisa menatap Kagune mereka yang hancur. Byakuya berhenti tepat di depan ghoul terakhir dan menusukkan bilahnya lurus ke perut makhluk itu, menghancurkan Kakuhou di pinggangnya. Haru hanya bisa bergumam kagum, menyadari bahwa Byakuya sudah melumpuhkan lebih dari setengah kelompok sebelum ia sempat bergerak. Jika ia tidak segera bertindak, tidak akan ada musuh tersisa untuknya. Dalam waktu singkat, keduanya membongkar kelompok ghoul tersebut dengan sangat mudah. Namun meskipun mereka memang anggota Grace Frau, kematian mereka tidak mengungkap lokasi markas utama organisasi itu. Mereka hanya berhasil mengurangi jumlah musuh. Informasi penting masih harus menunggu laporan dari Cochlea, paling cepat keesokan hari. Haru terdengar tidak puas dan bertanya apakah hanya itu saja. Darah pertempuran terciprat di wajah dan seragam putihnya, membuat senyum polosnya terlihat mengerikan. Byakuya menjawab bahwa itu sudah cukup untuk sementara dan mereka tinggal menunggu laporan dari penjara. Mendengar itu, Haru langsung mengajak makan malam karena ia mulai merasa lapar, sama sekali tidak memedulikan darah yang menodai tubuhnya. Byakuya mengingatkannya untuk setidaknya membersihkan wajah dan mengganti pakaian sebelum makan. Haru menyepelekan hal itu, mengatakan bahwa ia bisa saja bilang kepada orang-orang bahwa ia baru saja melawan ghoul. Namun Byakuya menegaskan bahwa mencuci dan berganti pakaian akan jauh lebih merepotkan jika mereka harus menjelaskan kemana-mana, apalagi jika ada yang memanggil polisi. Akhirnya Haru setuju, tetapi mengeluh bahwa ia harus pulang ke rumahnya di distrik 1 untuk berganti pakaian, yang jaraknya sangat jauh. Ia lalu mengingat bahwa Byakuya tinggal di distrik 20 yang dekat, dan dengan polos mengusulkan untuk pergi ke rumahnya saja. Setelah berpikir singkat, Byakuya menyetujui usulan itu dan mengatakan bahwa ia perlu menelepon rumah terlebih dahulu. Haru mengangguk, mengira ia hanya memberi kabar biasa. Byakuya langsung menelepon Rize Kamishiro dan mengatakan singkat bahwa seorang rekan kerja akan datang. Rize langsung memahami maksudnya dan menanyakan satu hal, apakah tamunya pria atau wanita. Setelah Byakuya menjawab bahwa itu seorang wanita, Rize langsung menutup telepon tanpa berkata apapun. Byakuya merasakan sedikit kecanggungan,
tetapi wajahnya tetap datar. Ia sebenarnya sudah menyiapkan situasi seperti ini sebelumnya. Sejak malam ketika Hairu pertama kali menyinggung soal berkunjung, ia sudah memberitahu penghuni rumah bahwa jika ia menelepon soal rekan kerja, mereka harus menyiapkan makanan manis seperti roti nanas dan coklat. Hairu mendengar percakapan itu, tetapi karena terdengar biasa saja, ia tidak bereaksi. Ia hanya bertanya apakah kunjungannya yang mendadak akan merepotkan. Byakuya menegaskan bahwa itu sama sekali tidak masalah dan ia dipersilakan datang. Perjalanan dari distrik 21 ke distrik 20 tidak memakan waktu lama. Saat tiba di gerbang kediaman Byakuya, Hairu terperangah melihat luasnya rumah tersebut. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Hairu menyapa dengan santai sambil melepas sepatu botnya. Ia melangkah masuk hanya dengan kaos kaki putih, yang tetap bersih karena lantai rumah terawat dengan baik dan penghuni menggunakan alas kaki dalam ruangan. Di ruang tamu, Rize, Hinami, Kurona, dan Nashiro sudah duduk di sofa, sementara Matsumae dan Karen sibuk merapikan rumah. Mereka telah diberitahu bahwa seorang investigator wanita akan datang, sehingga ekspresi mereka tetap netral saat melihat Hairu. Namun Kurona dan Nashiro menatap Hairu dengan pandangan kosong dan tajam. Di benak mereka, muncul kesan bahwa Byakuya kembali membawa seorang gadis ke rumah, dan jika terus seperti ini, rumah itu tidak akan cukup menampung semuanya. Hairu merasakan tatapan tersebut dan membalasnya dengan ekspresi polos penuh rasa ingin tahu. Ia tidak menyapa mereka secara langsung, melainkan menoleh ke Byakuya dengan suara tulus penuh keterkejutan, menyatakan bahwa ia tidak menyangka Byakuya tinggal bersama begitu banyak gadis. Selain Karen yang penampilannya menyulitkan orang menebak jenis kelaminnya, ruang tamu itu dipenuhi oleh perempuan, Rize Kamishiro, Kurona Yasuhisa, Nashiro Yasuhisa, Hinami Fueguchi, dan Matsumae. Melihat begitu banyak perempuan berkumpul di satu tempat membuat Hairu Ihei terkejut. Kesan pertamanya adalah mengira mereka semua merupakan saudara perempuan Byakuya Amaha. Byakuya hanya menampilkan senyum tipis yang canggung, merasa situasi ini sulit dijelaskan. Hairu memperkenalkan diri dengan sopan sebagai Hairu Ihei, bawahan sementara Amaha Senpai, dan meminta maaf karena datang mendadak. Rize membalas dengan senyum ramah dan mengatakan bahwa itu tidak merepotkan, lalu menanyakan maksud dari bawahan sementara. Hairu menjelaskan bahwa karena partner resmi Byakuya belum tiba sementara mereka memiliki misi bersama, ia mengisi posisi itu untuk sementara. Ia sengaja tidak membahas detail operasi CCG di hadapan warga sipil. Rize langsung menajamkan pandangannya dan bertanya tentang partner resmi tersebut, apakah laki-laki atau perempuan. Hairu terlihat ragu, lalu menoleh kepada Byakuya untuk meminta izin membicarakannya. Karena menyangkut Akira Mado, ia tidak ingin melampaui wewenang tanpa persetujuan atasannya. Byakuya mengatakan tidak masalah dan memintanya menjawab saja. Ia tahu menyembunyikan hal ini hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia juga merasakan tatapan berat dari Rize, Kurona, dan Nashiro. Hinami tetap tenang seperti biasa, sementara Matsumae dan Karen terus membersihkan rumah seolah tidak terjadi apa-apa, meski keduanya diam-diam menyimak percakapan. Mereka terkejut karena tuannya berani membawa seorang penyelidik CCG ke dalam rumah yang dipenuhi gold. Di rumah itu, sebenarnya terdapat 4 gold, Rize, Hinami, serta Kurona dan Nashiro. Jika status Kurona dan Nashiro sebagai half gold diperhitungkan, jumlahnya menjadi 6. Pada dasarnya, semua orang selain Byakuya adalah gold. Jika rekan kerjanya mengetahui hal ini, akibatnya akan sangat fatal. Setelah mendapat izin, Hairu menjawab bahwa partner resmi Byakuya juga seorang perempuan. Rize merespons dengan senyum yang tetap terpasang, meski terlihat kaku.
Hairu kemudian menyatakan ingin mandi dan berganti pakaian, serta meminta izin meminjam kamar mandi dan pakaian Byakuya. Ia ingin membersihkan darah dan langsung mengenakan pakaian bersih. Byakuya mengangguk setuju. Ia memiliki 3 set seragam putih S3 squad buatan khusus CCG, dan meminjamkan 1 set bukan masalah baginya. Namun, sesaat setelah Hairu masuk ke kamar mandi, Byakuya tersadar akan satu hal, meski seragam itu unisex, bagaimana dengan pakaian dalamnya? Karena Hairu tidak menyinggungnya, ia berasumsi bahwa Hairu punya rencana sendiri. Rize lalu bertanya dengan nada lebih serius apakah Hairu juga berasal dari S3. Ia mengenali seragam dan nama Ihei. Byakuya menjawab pelan bahwa Hairu memang berasal dari tempat itu. Rize menyatakan bahwa ia sudah menduganya dan merasa beruntung karena hampir tidak pernah melihat Hairu saat masih di Sunlit Garden. Hairu tidak tahu seperti apa wajah Rize, karena Rize telah lama melarikan diri dari sana dan tidak mengenal anak-anak lain di Garden. Rize tidak mempersoalkan alasan Byakuya membawa penyelidik pulang, karena ia mempercayainya dan tidak suka mengomel. Namun, urusan pribadi berbeda dengan urusan pekerjaan. Ia kemudian bertanya mengapa, jika Byakuya tidak bertugas malam itu, ia harus meminjamkan pakaian miliknya, bukankah meminjam pakaian Rize juga bisa? Kurona menyatakan setuju dengan pendapat Rize, dan Nashiro langsung mengamini. Hinami duduk di dekat mereka, terlalu pemalu untuk ikut bicara. Ia teringat pernah mengenakan mantel Byakuya sebelumnya, dan menyadari bahwa interogasi ini terasa sangat dekat dengannya. Byakuya menjelaskan dengan jujur bahwa saat itu ia tidak menganggapnya sebagai masalah besar, sehingga langsung menyetujuinya. Pada saat itu, Hairu keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap. Seragam Byakuya jelas kebesaran untuknya karena perbedaan tinggi badan, tetapi berkat posturnya yang ramping dan sabuk yang dikencangkan, pakaian itu masih tampak layak dipakai. Ia menangkap akhir percakapan dan menyadari bahwa mereka tampaknya berdebat tentang dirinya. Hairu mengatakan bahwa jika kehadirannya merepotkan, ia bisa mengembalikan pakaian itu kepada Byakuya saat itu juga. Ia meraih keras seragam dan mulai membukanya, seolah benar-benar berniat melepasnya. Masalahnya, di balik seragam pinjaman itu, ia hampir pasti tidak mengenakan apapun. Rize langsung berseru menyuruhnya berhenti, wajahnya menunjukkan senyum yang tegang, dan mengatakan agar Hairu tetap mengenakannya karena mereka hanya bercanda. Sikap Hairu yang polos dan tidak menyadari situasi membuat bahkan Rize merasa tidak berdaya. Hairu Ihei memasukkan pakaian lamanya yang telah dilepas ke dalam sebuah tas, berniat mencucinya nanti di tempat tinggalnya. Sebelum pergi, pandangannya tertuju pada aneka manisan yang tersaji di ruang tamu. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ia boleh membawa sebagian. Byakuya Amaha mengangguk dan mengizinkannya. Pada kenyataannya, manisan-manisan itu memang sengaja dibeli untuk Hairu. Tidak ada seorang pun penghuni rumah yang akan menyentuhnya, karena mereka adalah gaul dan tidak dapat memakannya meskipun mau. Hairu dengan senang hati mengucapkan terima kasih dan mengambil cukup banyak manisan sebelum bersiap pergi, dengan Byakuya yang akan mengantarnya. Beberapa menit sebelumnya, Rize sempat menarik Byakuya ke samping untuk membicarakan pengaturan malam itu. Ia mengatakan dengan nada wajar bahwa Byakuya dan Hairu belum makan malam, sementara rumah sedang kehabisan bahan makanan dan sudah terlalu malam untuk berbelanja. Karena itu, ia menyarankan agar mereka makan di luar saja. Alasan itu tidak sepenuhnya bohong, kulkas memang kosong, tetapi yang lebih penting, Rize tidak ingin repot berpura-pura makan di hadapan seorang penyelidik CCG larut malam. Mengirim mereka keluar jauh lebih sederhana. Hairu menyetujuinya tanpa banyak pikir. Rize kemudian menambahkan bahwa Byakuya sebaiknya mengantar Hairu sampai rumah demi keselamatannya, mengingat jam itu adalah puncak aktivitas gaul.
Rize bertindak hati-hati. Meski ia tahu Hairu sebagai half-human sangat kuat, ia tetap waspada terhadap kemungkinan tak terduga, terutama Nimura Furuta. Jika Furuta bergerak melawan Hairu dan diketahui bahwa Hairu terakhir berada di rumah Byakuya, kecurigaan CCG bisa mengarah langsung kepadanya dan memicu rangkaian penyelidikan berbahaya. Byakuya memahami sepenuhnya maksud Rize dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat berjalan, Byakuya bertanya apakah Hairu sudah punya tempat tujuan untuk makan malam, mengingat tidak banyak restoran yang buka larut malam. Hairu menjawab bahwa ia punya rekomendasi, meski berada di distrik 1. Byakuya mengatakan tidak masalah karena ia memang akan mengantarnya pulang. Hairu pun menyerahkan dirinya dalam pengawalan Byakuya. Kereta bawah tanah Tokyo masih menjalankan perjalanan terakhirnya, sehingga mereka menuju stasiun dan naik kereta. Di tengah perjalanan, Byakuya berdeham dan dengan hati-hati menanyakan apakah selain seragamnya, Hairu mengenakan sesuatu untuk menghangatkan tubuh. Ia curiga karena seragam itu hanya berupa jaket dan celana, sementara kulit di sekitar kerah Hairu terlihat jelas. Hairu menjawab dengan santai bahwa ia tidak mengenakan apapun di balik seragam itu, karena pakaian lamanya kotor dan tidak mungkin dipakai kembali. Jawaban itu sesuai dengan kekhawatiran Byakuya. Ia menegur bahwa mengenakan pakaian tanpa lapisan lain tidaklah baik dan bisa membuatnya masuk angin, meski ia sadar bahwa kondisi fisik half-human membuat hal itu hampir mustahil terjadi. Hairu tertawa dan mengatakan Byakuya tidak perlu terlalu khawatir, karena ia mengenakan pakaian Byakuya sendiri dan tidak ada orang yang bisa melihatnya. Karena itu, Byakuya merasa tidak pantas untuk mempersoalkannya lebih jauh, meski tetap merasa canggung berjalan di samping seorang gadis yang hanya mengenakan pakaiannya. Hairu tiba-tiba bertanya apakah Byakuya sedang membayangkan hal-hal aneh. Byakuya langsung menyangkal dengan wajah datar. Hairu tertawa dan mengatakan ia hanya bercanda, lalu mengeluh bahwa pakaian itu terlalu besar dan ujung celananya terasa mengganggu. Byakuya berlutut dan menggulung ujung celana Hairu agar tidak terseret, sambil mengatakan itu akan mencegahnya tersandung selama ia tidak menendang terlalu keras. Hairu mengucapkan terima kasih dengan nada terkejut. Ia sebenarnya bisa melakukannya sendiri, tetapi kenyataan bahwa Byakuya yang melakukannya terasa berbeda baginya. Mereka tiba di distrik 1 dengan kereta bawah tanah, lalu mengikuti Hairu menuju sebuah kedai makan lokal. Hairu tampak sebagai pelanggan tetap. Pemilik kedai, seorang pria tua berwajah ramah, langsung menyapanya dan menanyakan apakah ia bekerja lembur lagi malam itu. Hairu menjawab bahwa mereka sibuk berburu gold sepanjang malam. Pemilik kedai lalu menoleh pada Byakuya dan bertanya apakah pria itu rekan kerjanya, karena ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah mengamati sejenak, ia tersenyum penuh arti dan bertanya apakah Byakuya sebenarnya adalah kekasih Hairu.